Selamat bertemu kembali bersama saya dan Nenuk di sini, dan harapan saya semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak sendiri, namun sebelum kita memperkenalkan yang menemani saya pada hari ini, saya perlu sampaikan bahwa channel saya ini tentang isu seputar pendidikan, tentang hobi dan kegemaran, dan juga tentang pemanfaatan teknologi di seputar dunia pendidikan. Sini selamat siang Ibu Guru. Selamat siang Pak Guru. Apa kabarnya Ibu Guru? Sehat, luar biasa hari ini, alhamdulillah. Kita langsung kasih kesempatan biar saya tidak banyak bicara, Ibu yang bicara. Oke, silakan Ibu Guru. Terima kasih banyak buat host kita yang terbaik Sefatuleu Barat dan sekitarnya. Terima kasih Bapak Guru. Oke, jadi sebelum saya menceritakan kenapa bisa saya berada di SMA Negeri 2 Fatuleu Barat ini di NTT, khususnya, jadi perkenalkan nama dulu ya, karena ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Baik, jadi nama saya Rismayanti SPD. Untuk sekarang saya mengampu guru biologi, mengampu mata pelajaran biologi. Nah, asal saya sebenarnya itu jauh, sangat jauh dari sini, di luar provinsi. Jadi saya berasal dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Nah, sebelumnya saya tenaga honorer Pak Guru. Iya. Jadi saya honorer di SMA Negeri 16 Bulukumba pada jadi saya honorer mulai dari tahun 2014 sampai di tahun 2018, dan karena rezekinya berkatnya lulus CPNS di sini di Fatuleu Barat, jadi 2019 itu baru saya mengabdi di sekolah tercinta kita ini, SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Ibu Risma, sebelum berarti Sulawesi Selatannya tepatnya di Makassar, di Kabupaten Bulukumba. Iya, di kabupaten. Itu dari Bulukumba. Ya, seperti itu, Pak. Ibu bisa sampaikan lebih dalam lagi, setelah lulus CPNS dan kesini ternyata Fatuleu Barat seperti ini, seperti apa perasaannya, monggo diceritakan. Iya, jadi begini Pak Guru, ini sebenarnya menarik sekali kenapa saya bisa sampai di sini. Jadi waktu itu formasi NTT untuk guru biologinya itu ada 12 orang. 12 orang pada waktu itu, tapi itu se-NTT, se-Pemprov NTT. Nah, untuk di daratan Pulau Timur ini sendiri waktu itu ada 2 formasinya. Jadi ada di SMA Negeri 9 kalau saya tidak salah, Kota Kupang, iya Kota Kupang, dengan SMA Negeri 2 Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. Iya, seperti itu. Nah, tentu secara strategi saya berpikir, lebih baik saya pilih yang di kabupaten itu, karena kalau di kota biasanya pasti banyak pesaingnya. Nah, dan sampai pada akhirnya saya memilih formasi di sini SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Dan lucunya, menariknya, waktu itu suami saya berpikir bahwa Fatuleu Barat ini adalah Fatululi. Oh iya. Ya, Bapak Ibu, Fatululi ini kalau kita tahu, Fatululi ini salah satu, kalau tidak salah, tempat atau kecamatan yang ada di Kota Kupang, di area Kota Kupang. Sedangkan kalau Fatuleu itu di luar Kota Kupang dan itu beradanya di kabupaten. Nah, dilanjutkan Ibu, terus bagaimana sih? Iya, jadi menarik sekali Pak. Nah, saya sudah menggebu-gebu sekali. Oh baik, sudah, karena waktu itu pas sampai ke sini saya masih kos-kosan, masih ngontrak seperti itu, dan jarak sekolah itu si Fatululi ini dengan rumah itu dengan kosan itu hanya berkisar 15 menitan. Jadi tapi itu belum tahu posisinya. Nah, begitu setelah selesai tes SKD waktu itu, alhamdulillah saya langsung dapat passing grade 1 ya, B1 dan sendiri langsung B1. memastikan posisinya. Iya, alhamdulillah. Dan berarti sangat kemungkinan besar saya melaju dong ke SKB. Barulah di situ terpikir untuk mencari titik lokasi ini di Google Maps. Nah, waktu itu temukan di Google Maps sudah ada SMA 2 Fatuleu Barat. Iya, sudah ada SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Dan ya, di luar bayangan saya, ternyata yang 15 menit yang kemarin saya pikir 2 jam setengah Bapak Ibu, teman-teman semua, aduh luar biasa. Saya kaget, sumpah. Ya, tapi ya
Berarti suami yang lebih dulu tahu soal fatululinya yang ternyata ya mau dibilang tahunya ternyata ya keliru. Jadi pikirnya ada dalam kota, tapi ya luar biasa. Bagaimana Ibu soal kenyamanan untuk ada di sini ya, yang tadi saya bilang itu Ibu, monggo diceritakan. Baik. Jadi apa namanya, pada awalnya ya terus terang saja saya mengalami yang namanya, saya tidak tahu istilah kerennya, tapi ini menurut istilah saya sendiri, saya mengalami namanya shock culture. Jadi perbedaan budaya yang begitu mencolok sekali di tempat asal saya, kemudian sampai di tempat ini itu sangat besar, Bapak Guru. Nah, kemudian kalau kita kaitkan bagaimana dengan keberagaman ini yang harus kita syukuri, bahwa memang kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, seperti itu ya. Nah, sampai di mana saya mulai menginjakkan kaki di Fatuleu Barat ini, sampai detik ini saya merasa nyaman sekali. Ya, jadi apa yang saya rasakan, bahwa saya tidak pernah merasa terintimidasi atau merasa terganggu, sekalipun saya berbeda sendiri di sekolah ini. Namun kan pada awal saya masuk di sini, kita masuk di sini kan masih ada Ibu Mimin kan? Ya, Ibu Mimin. Kebetulan Ibu Guru itu Muslim juga dari ND kalau tidak salah, Pak Guru. Ya, namun pada beberapa waktu kemudian kan dia alhamdulillah juga dia lulus, kemudian dia kembali ke ND dan seperti inilah tinggal saya sendiri Muslim di sini. Tetap yang saya rasakan nyaman, tidak ada sama sekali apa namanya, apalah istilah kasarnya, ada intimidasi atau ada apa gangguan, tidak, saya tidak merasakan seperti itu. Justru yang saya rasakan adalah saya diterima sekali dengan baik, saya merasa nyaman bahwa kita ini sudah seperti keluarga, dan Bapak Ibu tahu apa namanya batas-batas toleransinya kita, seperti itu Bapak Guru. Jadi saya merasa nyaman sekali sejauh ini berada di tempat ini. Berarti Ibu Risma memang awalnya Ibu Guru datang ya, yang namanya budaya pasti setiap misalnya kalau ada acara hajatan, ada pesta nikah seperti itu, ya Ibu ini sempat merasa heran, begini pestanya begini ya, tapi itulah bagian dari budaya, itulah bagian dari apa namanya. Apalagi kan di sini kalau ada yang namanya pesta nikah pasti ada yang sedang. Nah itu bagi Ibu ini kan sesuatu yang betul sekali Pak Guru. Jadi itu kok ada seperti ini di sini, ada seperti ini di sini. Inilah Indonesia dengan beraneka ragam, masing-masing datang dari latar belakang agama, dari latar belakang budaya yang berbeda, namun kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya Pancasila yang selalu akan membuat kita merasa selalu bersatu dan senasib. Betul sekali Pak. Justru sampai di sini, sampai di pulau ini yang benar-benar saya merasakan bahwa benar, inilah Bhinneka yang sesungguhnya, seperti itu. Bicara lagi soal fasilitas Fatuleu Barat ini, sinyal, listrik baru 1 tahun. Soal internet, kita tahu kalau di waktu masih di sekolah lamanya mungkin Ibu pembelajarannya sudah memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Tapi ketika sampai di Fatuleu Barat ini, dengan diperhadapkan dengan kenyataan seperti ini, sebagai guru biologi, kira-kira ada kendala, dan untuk mengatasi kendala itu apa yang Ibu lakukan untuk pembelajaran terus berjalan, apalagi di saat itu ada pandemi dan sebagainya, monggo diceritakan. Nah, masuk ke pembelajarannya, bagaimana seperti itu. Nah, karena menampilkan video sangat susah, dan sementara biologi ini tidak hanya sekedar berimajinasi, jadi dihayal-hayalkan. Misalnya sistem pernafasan, udara itu dari mana ke mana. Nah, kalau kita tidak tampilkan secara visualnya, secara dengan menggunakan video misalnya, itu akan susah sekali. Alat bantunya sangat susah sekali. Nah, saya berinisiatif membuat alat peraga sederhana sendiri. Waktu itu. Betul sekali. Saya kebetulan ada videonya. Iya, ada videonya. Mungkin bisa nanti direkomendasikan videonya oleh beliau. Saya taruh di sini. Taruh di sini. Itu saya gunakan juga waktu itu pada saat latsar kalau tidak salah Pak ya. Iya. Dan setelah latsar saya tetap
gunakan media itu, manfaatkan media itu dalam pembelajaran kita sehari-hari sebelum listrik masuk. Karena listrik masuk kan baru-baru ya kan Pak Iya, Guru? baru tahun lalu, Iya. awal akhir-akhir 2021 lah. Iya, jadi sepintar-pintarnya kita aja untuk memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan, apa yang alam bisa kasih untuk kita, apa yang bisa kita kelola di alam di sekitar kita ini. Jadi sepintar-pintarnya kita aja. Jadi jangan terus-terus bergantung sama listrik, karena seperti sekarang kita tidak pernah tahu bahwa waktu kita masuk ini listrik belum ada. Jadi mau bagaimana lagi? Harus sepintar-pintarnya kita, sekreatif-kreatifnya kita untuk memanfaatkan media yang ada di sekitar kita, seperti itu. Jadi kembali saya mau sampaikan bahwa menurut Ibu Guru Risma ini, bahwa meskipun kita berada di daerah yang fasilitasnya belum terpenuhi, tapi situ butuh kreativitas kita sebagai guru untuk bisa tetap membuat pembelajaran Iya, itu berjalan. Berjalan, betul sekali. Oke Ibu Guru, Ya. mungkin kita akhir sampai sini. Namun permintaan terakhir saya, coba Ibu mungkin mau kasih pesan atau motivasi atau penguatan, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Del. Jadi begini, bahwa siapapun Bapak Ibu semua guru-guru hebat yang ada di luar sana, saya doakan, saya berharap sekali bahwa tetap nyaman, tetap berbaur dengan baik dimanapun Bapak dan Ibu guru bertugas. Karena seperti ada kata bijak yang mengatakan, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, seperti itu. Terus tetap semangat, jangan pernah kendor semangatnya, apapun yang terjadi dengan kondisi tempat kita mengabdi, tempat kita mencari nafkah, tetap kita syukuri apapun itu tetap disyukuri ya. Salam sehat untuk semua. Oke, terima kasih Ibu Risma atas waktunya, sudah mau ngobrol-ngobrol santai dengan kita di sini, alias ngos-ngosan di sini. Dan Ya, sampai keringatan saya Pak. teman-teman, kalau masih mau gali informasi lebih jauh tentang cerita dan pengalaman Bapak Ibu guru di sini, pasti kita akan hadirkan lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol santai di sini. Dan Masih banyak guru-guru hebat ya Pak ya. siap. Ya, dan di akhir kata saya, apapun dan dimanapun kita berada, selalu kita harus berusaha untuk berbaur dengan keadaan di sekitar. Kita harus menyesuaikan, tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan identitas kita yang sebenarnya. Menghilangkan jati diri kita. Jati diri kita harus tetap ada. Batasan-batasan toleransi itu tetap ada. Iya. Kita harus berbaur tanpa harus kehilangan jati diri. Iya, betul Oke. sekali ya. Saya Nanu dan Saya Ibu Risma ya, Yanti. terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau ada jarum yang patah, jangan pernah isi dalam saku. Nanti kena tusuk. Iya, nanti ditusuk dan bisa menyebabkan luka. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan membuat Bapak Ibu guru merasa kurang nyaman, mohon dimaafkan. Saya Nanu, sampai berjumpa lagi. Dah. Jangan lupa like, comment, subscribe, Yoi. dan share ke media sosial.